Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita harus persiapkan diri untuk menghadapi volatilitas di minggu ini. Saya rasa berbagai aset kelas di minggu ini akan bergerak cukup liar dan saya bakalan jelaskan apa alasannya. Diikuti juga kita bakalan bahas in terms of price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan juga apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,28 triliun dolar atau turun sekitar 0,58%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Toncoin dengan kenaikan 1,14% ke 4,87 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, alasan utama kenapa kita akan kemungkinan mendapatkan volatilitas selama beberapa waktu mendatang adalah banyak sekali event dan data ekonomi yang menurut saya terutama di minggu ini ya, yang bakalan sangat mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh para investor. Diawali dari hari Selasa besok, teman-teman, kita akan mendapatkan US Presidential Election atau pemilu presiden Amerika Serikat. Dan tentunya kita harapkan ya Donald Trump yang menjadi pemenang, teman-teman. Karena kita tahu stand Donald Trump terhadap kripto seperti apa. Dia dengan terang-terangan pro terhadap cryptocurrency. Itu tentunya adalah sebuah hal yang sangat baik yang bisa kita jadikan sebagai sebuah katalis ya untuk membuat Bitcoin kembali mendapatkan sentimen positif dan bisa kemudian membuat Bitcoin mengalami rally. Sekarang teman-teman, saya cukup meyakini bahwa banyak sekali investor itu masih menunggu di sidelines. Salah satu yang ditunggu adalah selesainya election dari US. Oke, karena masing-masing kandidat tentunya mempunyai policy yang berbeda. Mereka mempunyai visi dan misi, mempunyai planning yang berbeda. Sehingga untuk mengantisipasi kesalahan yang diambil oleh kesalahan investment oleh investor, maka para investor mungkin sebagian masih menunggu hasil dari pemilu ini. Oke, kalau misalnya banyak sekali yang sudah masuk sekarang dengan harapan misalnya salah satu kandidat yang menjadi pemenang, tapi rupanya kandidat satunya yang menjadi pemenangnya, maka mereka bisa aja mengambil keputusan yang salah. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka lebih baik menunggu dulu keputusan electionnya, baru mereka memutuskan apakah mereka mau masuk ke market A atau tidak gitu. Nah, kalau konteksnya adalah cryptocurrency, tentunya banyak sekali orang yang berharap ya bahwa Donald Trump yang menjadi pemenang karena dia pro terhadap cryptocurrency, dan jika memang benar itu yang terjadi, harusnya itu bisa menjadi salah satu katalis yang positif ya untuk market cryptocurrency, dan kita bisa melihat market cenderung kembali mengalami rally. Di sisi yang lain teman-teman, selain ada election dari US yang bisa menjadi salah satu event utama untuk minggu ini, kita juga akan mendapatkan beberapa data yang high impact, diantaranya ISM Non-Manufacturing PMI. Itu juga di hari Selasa, tapi malam harinya. Tidak hanya sampai di situ, hari Rabu kita juga akan mendapatkan data crude oil inventories. Hari Kamis akan ada continuing jobless claim dan juga initial jobless claim yang tentunya juga masih menjadi salah satu yang dipantau oleh para investor karena kita tahu sekarang The Fed itu berfokus ke tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Bahkan sampai hari Jumat pun, teman-teman, kita akan kedatangan salah satu event yang biasanya juga menghasilkan volatility yang lumayan kencang, yaitu adalah Fed Interest Rate Decision, FOMC Statement, dan juga FOMC Press Conference. Di mana pada saat itu, Kakek Powell bakalan kembali memberikan speech, dan akan ada pertanyaan dari para wartawan,
dan di situ akan dipantau tentunya oleh para investor apa yang disampaikan, apakah ada clue yang disampaikan oleh Kakak Powell yang bisa membuat investor mungkin meyakini apa yang akan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Gitu kan? Jadi minggu ini full gitu ya. Dari hari Selasa sampai hari Jumat kita akan mendapatkan berbagai event dan data ekonomi yang penting, sehingga daripada itu saya merasa kita akan mendapatkan volatility di market, tidak hanya di cryptocurrency, tapi di forex, di saham, semuanya tidak terkecuali. Oke? Jadi itu adalah hal utama yang harus kita waspadai untuk minggu ini, teman-teman. Kalau misalnya kalian merupakan short term trader, pastikan kalian mengetahui bahwa pergerakan bisa sangat liar dalam beberapa waktu mendatang. Kalian harus memanage resiko kalian dengan baik, gitu ya. Kemudian teman-teman yang kedua, ini adalah bisa jadi sebuah kebetulan, tapi sangat menarik untuk dibahas. Bahwa dalam beberapa bulan terakhir gitu ya, di setiap satu minggu pertama kita mengawali sebuah satu bulan, misalnya di bulan Juli gitu ya, di setiap awal bulan itu kita selalu mendapatkan ada koreksi. Kalau misalnya di bulan Juli itu kita mendapatkan ada koreksi sebesar 15%, oke? Tapi kemudian diikuti kenaikan sebesar 30%. Bulan Agustus dan di minggu pertama sama juga kita mendapatkan adanya drop kurang lebih 23%. Dan kemudian diikuti pump kurang lebih 27%. September juga diawali merah. Kita minus kurang lebih 10% hanya dalam kurun waktu beberapa hari. Kalau di sini bottomnya di tanggal 6 September, tapi sisanya kita kemudian kembali mendapatkan rally sebesar 26%. Bulan Oktober tidak juga berbeda. Kita melihat di awal bulan terjadi koreksi 6,93%, tapi diakhiri dengan kenaikan 24,92%. Nah, untuk bulan November ini, teman-teman, kita telah mengalami koreksi kurang lebih 3,9%. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan kembali mengulang apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir gitu ya? Kalau misalnya jawabannya iya, maka harusnya kita bisa expect minggu pertama atau menjelang akhir minggu kedua kita mungkin masih bisa mendapatkan pullback, tapi sisanya kita akan kembali mendapatkan rebound. Nah, hal-hal yang bisa mendukung hal tersebut terjadi juga tentunya adalah teman-teman kita mau melihat ada demand yang besar kembali datang dari spot Bitcoin ETF. Kita juga mau melihat data-data terbaru dari perekonomian Amerika Serikat tidak seburuk yang diperkirakan. Kita juga mau melihat Trump yang menjadi pemenang pemilu US kali ini. Kalau ketiga hal tersebut terjadi, saya rasa chance-nya cukup kuat bahwa kita bisa kembali mendapatkan rebound di Bitcoin. Yang tentunya akan sangat krusial untuk kita dapatkan segera, teman-teman. Dan saya bakalan jelaskan kenapa nanti dari segi price action. Nah, kalau misalnya kita melihat untuk liquidation heat map sendiri, teman-teman, untuk sementara waktu sebenarnya tidak terdapat satu area yang spesifik yang mempunyai area likuidasi yang besar banget ya. Kalau misalnya di dekat-dekat area harga kita sekarang. Selain mungkin kalau misalnya kita lihat di area $61.000. Tapi untuk sementara saya tidak merasa bahwa area tersebut bakalan kita sentuh dalam waktu dekat ya. Karena belum banyak clue yang mengarah ke arah tersebut. Nah, tetapi kita masih berpotensi untuk mendapatkan pergerakan yang cukup choppy, teman-teman, atau pergerakan yang cukup zigzag ke atas ke bawah dalam beberapa waktu mendatang. Dikarenakan mungkin ya banyak sekali yang mengambil spekulasi gitu ya, siapa yang akan menjadi pemenang. Ada yang mungkin mendukung Kamala Harris, ada yang mungkin mendukung Donald Trump, dan mereka mungkin mengambil posisinya masing-masing, mungkin ada yang short, ada yang long. Jadi itu bisa membuat market dalam keadaan yang sangat volatil dan pergerakannya bisa zigzag, teman-teman. Sehingga sebenarnya memang ini bukan saat yang terlalu ideal ya untuk teman-teman yang merupakan short term traders untuk mengambil posisi. Jujur saja seperti itu. Tapi memang di sisi yang lain, kalau misalnya kalian berada di kubu yang benar, ya kalian bisa aja menghasilkan gains yang besar dalam waktu yang cukup singkat. Tapi membawa resiko juga yang cukup tinggi. Ini sama aja kayak teman-teman kalau trading 15 menit sebelum FOMC. Atau 15 menit sebelum NFP misalnya. Nah, itu kan juga akan ada volatility. Tapi kalau kalian ambil posisi sebelumnya, dengan harapan misalnya kalian rasa data yang keluar nanti akan membuat harganya naik atau turun,
yaitu sedikit banyak menurut saya adalah sebuah spekulasi gitu. Memang kadang-kadang bisa menghasilkan gains yang besar, tapi resikonya juga tidak kalah tinggi. Nah, kalau kalian merasa bisa menghandle hal tersebut, ya silakan. Tapi kalau kalian merasa kalian tidak mengerti cara menghandlenya, please jangan buka posisi apapun. Mungkin setidak-tidaknya tunggulah electionnya selesai, udah tahu siapa pemenangnya, baru kalian ambil posisi. Mungkin pada saat itu pergerakannya akan cenderung lebih stabil lah daripada apa yang akan kita lihat hari ini sampai besok mungkin. Nah, kalau misalnya yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, teman-teman, bisa kita lihat juga sekarang sebenarnya baik di atas maupun di bawah itu terdapat area likuidasi ya. Walaupun yang sedikit lebih banyak itu adalah di atas. Sehingga ada chance bahwa kita bisa aja melihat market maker mungkin mencoba untuk mendorong ke harga itu ya. Antara apakah kita drop dulu ke sekitaran area 68 baru kembali naik ke 70, atau kita akan langsung strike dari sini menuju ke area 70.000. Nah, itu mungkin bisa kita cari tahu clue-nya dari price action lah ya. Nah, kalau kita membahas chart, teman-teman, ada satu hal positif dulu yang mau saya sampaikan adalah bahwa walaupun kita berhari-hari ya melihat Bitcoin itu mengalami sell off, 1, 2, 3, 4, 5 candle berturut-turut daily itu closing dalam keadaan merah. Dan kita sudah cukup lama ya teman-teman tidak melihat hal yang serupa terjadi. Bahkan koreksi yang cukup dalam terakhir itu di sini itu hanya ada 4 candle merah berturut-turut. Kalau misalnya kalian lihat yang di sini juga sama, ini cuma ada 3 candle berturut-turut berwarna merah. Di sini cuma ada 3 candle, tapi memang sisanya kita mendapatkan drop juga. Dan sebelum-sebelumnya juga jarang teman-teman. Mungkin yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini mungkin ada terakhir kali ya teman-teman kita melihat ada 5 candle berturut-turut berwarna merah terjadi di Bitcoin. Dan walaupun kita telah sell off 5 hari berturut-turut, tapi kita masih terlihat berhasil untuk mempertahankan major trend line-nya teman-teman. Nah, jadi itulah menurut saya sebuah sign yang cukup baik gitu ya, bahwa kita masih berpotensi melihat hal ini sebagai breakout dan juga retest. Jadi saya belum consider ini sebagai sebuah fake out, teman-teman. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ya kan, mungkin ke 1 hour, kita juga bisa melihat bahwa untuk sementara pergerakan market itu cenderung akan sideways menurut saya selama beberapa waktu mendatang, sembari menunggu election dari US. Kalau kita melihat kenaikannya di sini, itu tidak dibarengi dengan momentum yang signifikan. Penurunannya pun kemarin itu juga sudah tidak terlalu signifikan, tidak ada momentumnya, sehingga kita berpotensi mendapatkan pergerakan yang cukup sideways selama beberapa waktu ke depan, teman-teman. Dan ini bukan saat yang ideal untuk kembali masuk ke market. Terakhir kali kita mendapatkan setup itu adalah di sini. Itu pada saat saya live streaming juga di Altcoin Indonesia, dan pada saat itu kita mendapatkan peluang untuk scalping di sini. Saya masuk dan take profit kurang lebih area 70.800 udah hit gitu ya. Dan yang kedua, ini untuk teman-teman yang berada di VIP group harusnya tahu kita masuk di area 69.000 dan kemudian take profit kurang lebih area 71.100-an roughly, di sekitaran area ini kita TP. Sebelum pada akhirnya kita melihat sell off-nya lagi gitu kan. Jadi kita sudah mendapatkan ada beberapa setup yang profitable gitu ya. So jangan sampai kita terburu-buru lagi untuk masuk ke market, padahal kita tahu sekarang bukan waktu yang ideal. Karena kalau kita memaksakan untuk masuk, padahal kita tahu kondisinya tidak ideal, setupnya juga tidak rapi, kita membawa resiko untuk menghilangkan semua gains yang telah kita dapatkan selama beberapa waktu terakhir. Walaupun kita selalu menjaga ya, teman-teman yang di VIP mungkin tahu, kita selalu menjaga RR dari setup kita minimal 2:1. Kebanyakan itu 2,5 sampai 3:1 rata-rata setupnya. Tapi setidaknya maunya 2:1. Jadi sekalipun kalau misalnya kita mendapatkan ada loss streak, misalnya kita win 2 kali tapi lossnya 4 kali, ya itu masih break even teman-teman. Kalau misalnya RR-nya 2:1. Tapi di beberapa setup terakhir kita kebanyakan 3:1 ya. Jadi dari segi win rate sebenarnya nggak perlu terlalu tinggi untuk kita bisa profit secara konsisten selama RR-nya kita jaga. Nah, kalau misalnya berbicara soal bias saya teman-teman untuk short term ya, saya merasa karena adanya semacam area of liquidation di sekitaran area 70.000 di sini,
yang cukup besar, dan mengingat kita juga telah berhari-hari gitu ya, melihat daily candle closing dalam keadaan hijau, maka bias saya, berhari-hari closing dalam keadaan merah, maka bias saya untuk short term adalah sedikit lebih mengarah ke bullish gitu ya. Dan saya expect kita kemungkinan akan mendapatkan semacam rally lagi teman-teman. Kalau misalnya kita lihat untuk trendline yang terakhir tercipta, ini mungkin bisa kita hapus sekarang. Ini adalah trendline yang ini teman-teman. Jadi ini untuk sementara adalah trendline yang cukup direspect oleh Bitcoin, dan kalau misalnya kita sampai berhasil untuk breakout di atas area trendline di sini, saya rasa kita akan bisa melihat Bitcoin untuk menuju ke beberapa area, diantaranya adalah minimal $70.000 di sini. Target kedua adalah kembali ke area 70.800 gitu ya. Tapi kemungkinan dari sana kita akan mungkin start lagi untuk mendapatkan pergerakan yang choppy. Nah, tapi teman-teman, walaupun kalau misalnya kita tahu bias saya bullish, dan kalau kita memang breakout ada potensi kita ke angka 70.000, tapi saya tetap tidak akan masuk ke setup. Karena bagi saya pergerakan yang saya lihat di Bitcoin ini cenderung tidak terlalu rapi gitu, dan saya tidak ingin mengambil resiko terlalu tinggi ketika hal tersebut terjadi. Nah, kalau misalnya yang kita dapatkan berikutnya adalah justru sell off kembali teman-teman, artinya kita tidak berhasil untuk breakout di atas trendline ini dan justru mengalami sell off, dan kembali nge-retest ke area trendline yang ini teman-teman, dan membuat reversal pattern. Nah, kalau dari sini saya mungkin akan pertimbangkan untuk mencari peluang untuk long. Oke? Karena dari sana kemungkinan risk to reward ratio-nya akan cukup memadai. Mungkin setidaknya bisa sampai 3:1. Sehingga bagi saya mungkin RR itu cukup ya untuk saya ambil, oke? Dan kalaupun misalnya loss, setidaknya saya tahu saya sudah melakukan setup-nya dengan baik. Artinya saya sudah menunggu setup sesuai dengan keinginan saya. Saya maunya di sekitaran area ini. Kemudian yang kedua, memang ada reversal pattern di sana. RR-nya juga cukup tinggi. Saya rasa alasannya cukup itu untuk bagi saya masuk ke setup tersebut. Tapi selain daripada itu, saya mungkin akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu di Bitcoin. Tapi bukan berarti saya berhenti untuk trading ya teman-teman. Kita juga bisa mendapatkan setup di tempat lainnya. Contohnya seperti di altcoin, gitu kan. Banyak sekali altcoin yang sebenarnya provide setup dengan risk to reward ratio yang baik juga. Walaupun mungkin pergerakannya kadang-kadang sedikit lebih banyak anomalinya gitu kalau di altcoin. Karena kan pergerakan altcoin itu sampai sekarang kita tahu masih sangat bergantung kepada pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum. Sehingga kadang-kadang kalau price action-nya altcoin lain itu terlihat cukup bullish, tapi Ethereum dan juga Bitcoin yang lagi turun, ya ujung-ujungnya juga altcoin tersebut akan kemungkinan ikutan turun. Tapi kalau misalnya kita melihat market terus sideways seperti ini, oke, dan kita mendapatkan ada setup di altcoin yang RR-nya cukup baik, ya saya rasa itu juga bisa dimanfaatkan. Tapi kalau untuk Bitcoin sendiri, saya rasa saya belum ada setup-nya. Tapi kalau misalnya mau ditanya, penentu pergerakan besar berikutnya apa, saya rasa breakout dari trend di sini akan bisa provide rally ke sekitaran area 70.000. Dan itu menurut saya chance-nya cukup besar untuk terjadi. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.